Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita kaji pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Kemarin ke-7 sudah, sekarang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat dalam kajian tafsir pada kesempatan yang berbahagia ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau itu dilihat dari perkata wa minan nasi, wa min dan dari, annas manusia, man orang, yaqulu berkata, amanna billah. Amanna billah beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin dan bukanlah mereka itu orang-orang yang beriman. Nah, maka kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsirnya, ya, jadi di situ ada
Wa minan nasi may yaqulu amanna. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Kita lihat pada halaman berapa itu? Halaman berapa? 57 ya. Di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Orang bisa saja mengatakan kami beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Tetapi imannya baru sampai pada di bibir. Bahkan di bibir saja tidak. Kemudian dia mengatakan saya beriman. Nah, maka disitulah antara lesannya dan hatinya tidak sama. Nah, itulah yang disebutkan dengan nifak. Berarti menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Menampakkan kebaikan, jadi orang itu ketoke bagus, pakaiannya bagus, tutur katanya bagus, juga dermawan. Nah, penampilan itulah yang diwujudkan, tetapi dia sangat benci kepada kebenaran keimanan itu. Karena apa? Karena disembunyikan keburukannya. Maka nifak itu ada yang beberapa macam. Pertama, nifak etikoti, yaitu keyakinan. Etikoti itu keyakinan. Artinya apa? Iman. Jadi ada yang ketoke wong ku iman, ning sebenarnya dia itu adalah nifak. Munafik tulen. Ya, munafik tulen. Kalau dilihat pakaiannya meyakinkan. Kudune ireng, klambine ireng, saya ireng, kaos kakine ireng, kacamatane ireng. Tetapi karena dia itu keyakinannya itu yang lain, bahwa dia tidak mempertimbangkan perilaku ke neraka. Jadi perilaku ke neraka itu sama sekali tidak ada pengaruhnya kepada dirinya. Tidak ada pengaruhnya kepada dirinya. Nah, kemudian kedua, nifak amali, yaitu perbuatan, yang merupakan salah satu dosa besar. Penjelasannya secara rinci dalam masalah ini itu disebutkan pada Ibnu Jarir, bahwa orang munafik itu antara ucapan dan perkataan selalu bertolak belakang, gesek, rapodo. Ya, ora podo. Nah, inilah musuh yang paling berbahaya jika dibandingkan musuh Islam itu orang kafir. Sangat berbahaya karena tidak dapat diketahui secara jelas. Nah, itulah pada amalinya. Jadi dia menyembunyikan keburukan, tetapi kadang-kadang menampakkan pada kebaikan-kebaikannya itu, padahal dia memang buruk. Yang disembunyikan. Jadi perbuatan dan hatinya itu terus bertentangan, tidak akan senafas. Nah, kemudian sebenarnya waktu di Mekah itu tidak ada orang yang munafik.
pada zaman Rasul itu. Munafik itu muncul justru malah ada di Madinah. Jadi kalau di Mekah itu orang kafir ya kafir bener. Kalau Islam ya Islam bener. Ndak ada yang pas ketok ning kene wis wong Islam tenan. Mulai nggawa sandal kancane Neckerman. Ya. Nah, jadi begini, ibu-ibu dan Pak sekalian, ini adalah musuh yang paling berat bagi Islam. Jadi misalkan begini, nanti tahun 2024 itu akan muncul munafik-munafik baru. Ya, kupluan nganggo sorban. Wah, putih-putih, kupluke ireng, jenggote putih. Ya. Wah, dilihat dari jenggotnya mantap. Gitu. Ya. Terus istrinya biasanya pakai yukengsi. Nah, gandeng nyalon. Nah, gandeng nyalon itu jadi munafik sedilit atau bahkan kekal. Sing putri berjilbab, wah, nyangking tas, dah pidato. Sing kakung yang pidato memberi bantuan sesuatu. Nah gitu itu kelihatannya bagus, tetapi dalam hatinya kapan saya akan menghancurkan kamu itu. Tapi tidak ada yang tahu. Yang penting gue duit toh. Ah iya. Ya kan pancen dia nasi ngono kuwi kok. Iya toh. Nah. Maka orang munafik itu pada zaman Rasul itu ya namanya luar biasa di sini disebutkan. Ya. Jadi yang tidak munafik itu Abdullah bin Salam. Tetapi di sisi lain itu orang munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh. Ya. Nek jenenge sapa ngono ora. Ya, Pak Tono, Pak Tini, Bu Tini. Iki ndak. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia adalah tokoh di Madinah yang berasal dari kabilah Harij, ya. Dan dia adalah salah satu pemimpin kabilah Aus dan Harij pada masa jahiliyah. Itu penampilannya luar biasa buat mengkelabui orang-orang Islam itu. Kemudian kebaikan Islam datang pada mereka, lalu mereka masuk Islam sehingga keinginan mereka mengangkatnya sebagai pemimpin terlupakan. Abdullah bin Ubay bin Salul menyimpan dendam terhadap Islam dan para pemeluknya. Maka setelah perang Badar selesai, Abdullah bin Ubay mengatakan ini adalah pertanda bagus yang mengarah kepada kekuasaan. Wah, aku pokoknya menguasai. Kemudian ia memperlihatkan diri masuk Islam. Ya, masuk Islam. Kadang-kadang kita itu, wah, wong wis anggere mlebu Islam wis disubyo-subyo, padahal dia itu hanya sementara. Wong jenenge munafik. Ya. Dan seiring itu beberapa orang pengikutnya juga masuk Islam. Demikian juga beberapa orang di kalangan ahlul kitab.
Nah, semenjak kejadian itu muncullah kemunafikan di tengah-tengah penduduk Mekah dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Sedangkan kaum muslimin tidak ada seorang pun yang munafik karena tidak ada di antara mereka berhijrah secara terpaksa. Semuanya keikhlasan itu kepada Allah. Nah, maka disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Nah, nanti akan bersebar itu, dan ini tidak akan selesai, terus berkembang kemunafikan itu. Nah, kemudian Muhammad bin Ishaq menceritakan, Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah dari Sa'id, yaitu orang-orang munafik dari kabilah Aus, Haraj, serta mereka yang semisalnya itu adalah orang-orang yang munafik. Oleh karena itu Allah menyebutkan sifat-sifat orang munafik agar orang-orang mukmin tidak tertipu oleh lahiriah penampilan mereka, karena sikap lengah dengan menganggap mereka beriman padahal hakikatnya mereka itu adalah kafir dan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang luas. Jadi anggere wong wis disandangi muslim kemudian penampilannya juga meyakinkan padahal dia itu sebagai penghancur Islam. Jadi misalkan orang munafik itu ya kadang-kadang sedikit ya mirip-mirip karo kafir. Jadi dia itu menganggap pada beriman, tetapi ternyata dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi kiamat. Jadi ada pemimpin yang mengatakan para ustadz, para kiai, jare wong kafir kuwi mlebu neraka, wong Islam kuwi mlebu swarga. Lah ustaz mubalek kuwi ru tau rono kok ngomong. Nah ini bekal-bekal munafik itu ada di situ. Ya, bekal-bekal munafik itu ada di situ. Jadi omongannya tidak bisa diyakini. Tetapi kalau penampilannya pas Isra Mi'raj itu luar biasa kudungnya. Tibar kuwi ya bar. Ya, bar kuwi ya bar. Nah, maka dari situ ya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, artinya mereka itu mengatakan seperti itu dengan tidak dibarengi dengan kenyataan. Loh, tidak dibarengi dengan kenyataan. Kenyataannya tetap menantang Allah dan kenyataannya akan menghancurkan Islam. Wah, kalau bicara itu sudah luar biasa sudah. Ya, kalau kita lihat medsos, dari media sosial, wah, kalau kita itu tidak hati-hati akan terjerumus ke situ. Maka kita harus pandai-pandai untuk menyaringnya. Jangan sampai kita terperosok kepada jurang yang diberikan oleh orang-orang munafik. Jadi ya itu punya KTP ganda, kuwi ya munafik. Ya, KTP ganda, siji negara kene, siji negara kene, itu jelas munafik. Padahal benar-benar dia itu adalah orang kafir karena tidak bertuhan. Ya, karena tidak bertuhan. Nah, kemudian hubungannya juga orang-orang yang munafik itu, maka jalan terus. Karena perlindungan di situ adalah orang-orang munafik.
Maka di sini idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Di Al-Munafiqun itu, jika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Benar-benar itu Rasul, dah Rasul. Ya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu itu, sesungguhnya kamu benar-benar bukan Rasul. Itu pernyataan pada jiwanya. Jadi biar kelihatan, wah aku semua benar Muhammad itu Rasul. Ini orang bakal Muhammad jadi Rasul itu. Nah, Allah menegaskan innaka Rasulullah, benar-benar Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sungguh Allah itu mengetahui bahwa kamu itu sungguh-sungguh orang munafik. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Jadi kalau dia itu berbicara dusta. Nah, maka kalau dia dusta itu seperti biasa. Ngapusi itu biasa, wis gaweane, wis daharane. Nah kemudian kalau dia itu diberikan amanah, dia itu khianat. Kalau dia berjanji, ingkar. Wis sumben kita produksi mobil, wah. Nah ya, ngedebus kelinting, lebetus kelinting. Itu tanda-tanda kemunafikan itu. Dan itu menyebar. Ya, menyebar. Dan pengikutnya lebih banyak daripada orang yang Islam sebenarnya. Untuk apa? Bagi umat Islam itu adalah ujianmu. Kamu itu berani jihad apa tidak? Kalau tidak bisa berani jihad, ya sudah kalah kamu. Nah, maka sebenarnya ya, kalau kita lihat di dalam ayat ini, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Tuh. Ya kita wah luar biasa nek barengan karo wong Islam. Ini anggar wis ketemu kancane bolone setan-setan ngungkuli setan. Ya, ngungkuli setan. Nah, ini loh. Maka bagaimana manusia itu untuk berusaha memberikan kekuatan pada diri kita itu untuk tetap mendapatkan hidayah. Hidayah dari Allah. Orang kafir itu khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa absarihim ghishawa. Kalau orang kafir itu hatinya itu dikunci mati. Fi qulubihim khatamallahu itu. Khatamallah ala qulubihim wa ala samihim. Dah hatinya tertutup, samihim pendengarannya jangan gori, penglihatannya jangan cecak. Lah cek-cek kok mbotok cecak. Wes, karena sudah tidak ngerti lagi mana halal dan haram. Nah, maka
segala cara untuk berebut pada kekuasaan, merebut kepada kebenaran, itu adalah carane opo wae lah dilakoni. Ya, demi tujuan kekuasaan, bukan demi tujuan akhirat. Nah, maka Allah kemudian memberikan penjelasannya di situ, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Kalau Allah yang ditipu, jelas kamu itu menipu dirimu sendiri. Karena apa? Allah Maha tahu. Kamu itu etok. Nah, ngerti kok. Allah itu pirsa. Oh, kamu itu sungguh-sungguh. Nah, inilah yang menjadi pertanda khusus. Jadi Allah itu Maha mengetahui karena apa? Kemahakuasaannya itu. Ya, kemahakuasaannya itu. Nah, sehingga Allah mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah, dijelaskan yaitu dengan memperlihatkan keimanan kepada Allah sambil menyembunyikan kekufuran. Beriman menyembunyikan kekufuran. Apa ini dalam beribadah? Yuk kita khusyuk ning janjano iki cuma untuk mengkelabui Allah. Lah khusyuknya seseorang untuk mengkelabui Allah, dia mengatakan saya ngapusi kepada Allah, tapi jangan dirinya sendiri itu yang ngapusi. Wong Allah itu Maha tahu. Ya. Maka keikhlasan itu sebagai ibadah batin. Ya, keikhlasan itu menjadi ibadah batin. Nah, ibadah batin itu sangat mulia. Ya, ibadah batin, keikhlasan. Mboten wonten Bapak dan Ibu sekalian semeniki sing ngerti atine sapa wae, ora ana sing ngerti. Kadang-kadang yugur kira-kira itu. Nah, inilah. Tapi Allah itu Maha tahu. Apa? Begitu bodohnya sampai-sampai mereka menduga bahwa ucapan itu dapat menipu Allah. Wis ucapanmu tok jenenge ora gelem lakoni. Nah, hanya ucapannya saja tetapi tidak mau melakukan keimanannya itu karena tidak mau melakukan kebaikan itu. Maka di dalam surah Al-Mujadilah disebutkan itu yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yasabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Cili-cili Pak tulisannya. Ingatlah, kemudian tidak sadar, Masya Allah. Nah, gitu-gitu loh. Maka pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Pelajaran ini adalah ketika kita itu menjadi orang-orang yang beriman, hendaklah beriman sungguh-sungguh. Iman yang sungguh-sungguh kemudian muncul pada amilus sholihat yang real gitu loh. Ya. Jadi alhamdulillah sing rawuh pada kesempatan ini banyak. Ning ije akeh wingi. Soalnya terang, saiki iki hujan. Kondone hujan ki rahmat. Lah kok ora tekan masjid? Sing rahmat ki udane apa wonge? Itu loh. Jadi jangan membuat munafik diri kita itu. Siapa yang bisa menahan air hujan di langit? Nggak ada.
itu adalah kekuasaan Allah. Jadi nek kandhane wong pinter, wiyo iki mulai tanggal 10 Januari tekan 20 Januari ora udan, mergo pawange ngomong ngono, ngapusi. Ngapusi. Nah, orang yang pikiran seperti itu, Allah itu tahu kowe iki gur kabegjan tok. Jane kowe iki ra ngerti apa-apa sangka kebodohannya itu. Maka Allah memberikan penjelasan, kamu itu sebenarnya menipu pada dirimu sendiri, tetapi kamu itu tidak sadar. Tidak sadar. Luar biasa itu pada Allah itu. Nah, maka innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka itu. Apa balasannya? Finari jahannam. Loh, balasannya. Orang munafik akan mengatakan, "Duh, Allah itu masa menyiksa saya? Padahal aku adalah ciptaan Allah." Kalau begitu Allah itu tidak adil. Orang-orang munafik akan memberikan alasan-alasan seperti itu. Sebenarnya kamu itu menjadi penipu. Jadi kalau dia itu berkata dusta, ya, kalau dia berkata dusta, kalau dia berjanji ingkar janji. Alasannya apa? Lidah tidak bertulah. Nah, padahal hatinya yang membolak-balikkan itu Allah, itu pada hatinya itu. Kalau dia diberi amanah, khianat. Jadi kalau bisa dikatakan bajunya orang munafik itu ngomong ngapusi, ya, ngomong ngapusi, bohong. Ya, kalau dia berjanji ingkar, ya ingkar. Kalau dia diberi amanah, khianat. Itu kayak gitu itu. Coba nanti kita lihat orang-orang itu kebanyakan ada di situ, bukan orang kafir, tapi kebanyakan orang itu di situ. Betapa liciknya orang-orang yang mengatakan pada dirinya itu adalah munafik. Itu. Kalau itu sudah munafik itu sudah luar biasa itu untuk diberikan sudah angel, didandani itu angel kalau sudah itu munafik, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kajian yang lebih lanjut itu khatamallahu ala qulubi wa minan nasi itu, ya. Jadi tafsirnya orang-orang Arab namanya tafsir Al-Muyassar. Di antara manusia ada sekelompok orang-orang yang ragu-ragu dan bimbang di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang munafik yang berkata dengan lisan mereka, "Kami mempercayai Allah dan hari akhir," namun dalam hati mereka berdusta dan mereka tidak beriman. Nah, kemudian ada di tafsir Kementerian Agama, Departemen Agama, dan di selanjutnya disebutkan kelompok manusia yang ketiga dalam mensikapi kebenaran Al-Quran, yaitu ada di antara manusia yang ingkar seperti disebut dalam penjelasan sebelumnya. Ada sekelompok yang mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak lahir dari dalam hati nurani mereka. Mereka berkata, "Kami hanya beriman kepada Allah dengan segala keagungannya, dan kami yang beriman pada hari akhir yang diingkari oleh orang-orang kafir."
Padahal sesungguhnya mereka itu tidak jujur dalam mengatakan, sehingga mereka bukanlah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jadi kalau senang bohong itu bukan beriman. Maka bagaimana kita itu ya berusaha semaksimal mungkin jangan sampai itu kita itu bohong. Kalau saya bertanya bapak wis tahu dibohongi ibu istri? Hah? Sering piye? Bapak ibu wis tahu dibohongi bapak? Walah bodoh. Ya. Loh, ada bohong itu yang diperbolehkan, gitu loh. Jadi misalkan ibu dandan sudah secantik-cantiknya, kemudian bilang sama suami, "Wah, cantik enggak? Kudu ngireng, klambine abang, ngisore ijo. Cantik enggak?" Cantik. Engko nek ora cantik gelo, nesu. Oke, malah nggih. Mula kuwi wis dadi karepe kira-kira apa? Karepe kuwi heeh ngono wae. Iya ta? Jadi ya wis ngono kuwi. Nek ibu-ibu ya wis ngapusi untuk suami itu enggak apa-apa. Suwes aku duwe bojo lomone ora karuan. Yo wis. Lomo apa util? Lomo. Ngono. Raketan ya rada. Ngono. Jadi untuk menutupi kebaikan, ya kebaikan di dalam untuk menuju kebaikan boleh. Saya misalkan ngomong tidak benar terhadap dua orang yang bertengkar, saya inginkan mendamaikan. Yuk, tak jak nyanghik gaul. Wah, wong loro loh. Kok ketemu ning kene? Loh, kok ketemu ning kene? Nah, iki media komunikasi. Ya. Lho, wasaku nah ini yo wong ki yo sing sareh aja neson ngono kuwi. Nah, itulah untuk bohong tetapi dalam kebaikan boleh. Tetapi kalau sudah amaliyahnya, ya amaliyah perbuatan, itu tidak boleh kita itu bohong. Ya, misalkan ibadah, ya wis kesungguhan kita itu ibadah, tidak ada yang lain, tidak ada yang mempengaruhi ibadah kita itu kecuali untuk mendapatkan ridho dari Allah. Itu loh. Nah, kemudian ya kalau kita lihat di tafsir-tafsir itu, masya Allah banyaknya penjelasan itu. Begini, ya. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Maka di situ tadi sudah dikatakan dan kita baca, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulah wallahu yashhadu innal munafiqin. Benar orang-orang munafik itu bohong. Nah, ya, bohong. Baik. Dari situ gandeng pasugatan sampun samekta, monggo dipun rahabi kalian monggo ingkang badhe mundhut pirsa sadurunge rampung. Monggo.
Ya, monggo. Itu ada tambahan dari ulama, karena kalau bersaing itu curang. Jadi ada tadi 4 sifat. Kalau bersaing curang. Ini yang saya maksudkan itu adalah sesuai dengan hadis. Ciri-cirinya orang munafik itu yaitu wa idza ahada kadzdzaba. Kalau dia itu ngomong itu dusta. Kalau dia itu berjanji dia ingkar. Dan kalau dia itu diberi amanah dia khianat. Nah, itu ciri itu ketiga itu. Apakah hanya ciri itu bisa dikembangkan, tetapi dalam penjelasan hadis 3 itulah cukup sebagai tanda-tanda orang yang munafik. Sudah cukup lah. Nek ngaku sitok urung. Nek janji kuwi ingkar janji ya urung. Nek ngantek amanah kuwi dikhianati, telu-telune dhuwit, inilah munafik gitu loh. Ya, inilah munafik. Nah, kita harus meninggalkan sifat-sifat ketiga itu. Jangan sampai kita itu bohong, bohong sekali-sekali ya boleh, ini kok ajek. Jangan. Ya, ajek ngantek iso dititeni. Wah, angger ngono kuwi mesti ngapusi. Angger ngono-ngono kuwi mesti ngapusi. Lah ngantek ajek. Jangan. Tapi sekali-sekali dalam kebohongan itu masih bisa dimaklumi, diperbolehkan. Ya. Tetapi jangan sampai kita itu sudah berjanji kok ingkar janji. Ya harus kita hindari keingkaran itu. Jangan sampai keingkaran janji itu terus dilakukan. Jare ngejak nang sate barokah. Lah kok gue ngomong tok iki. Lah aku iso ku agek ngomong. Yo. Ngapusine. Kalau amanah, masya Allah, ibu diberi amanah anak, ibu khianat apa tidak? Menurut saya tidak. Lah, belum dipelajari. Belum dipelajari. Satu, anak yang soleh dan solihah itu selalu mendoakan kedua orang tuanya. Putra-putra kula lan panjenengan ki wis ndongake apa urung? Pun wis dicek. Dereng lah kuwi. Kuwi dikon wis dicek urung? Ayo ditingkatkan. Gitu loh. Jadi kalau punya anak kok tidak mau doakan pada orang tua, sama dengan kita itu tidak punya anak. Itu loh. Wong doakake wong tuane lali. Ya. Wong tuane mati ki mestine Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lah wong doakake bapake mboke mati kok Allahumma barik lana fima razaqtana. Iki piye lha apa? Sing kon ndongake iki sing diundang-undang kuwi ndongake dhewe lah bareng pas makanane rampung, lho kok wis ndonga, wis. Ndongane piye? Allahumma barik lana. Lah ngarepku ning panganan kok. Tuh. Maka perlu dicek. Itu loh. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum terus itu, ya terus itu kita lakukan, ya itu untuk munafik. Saya kira itu yang perlu bisa saya sampaikan. Monggo, wonten malih ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu ini banyak bertanya daripada diam.
Ibu-ibu itu banyak bertanya daripada diam. Oke, monggo. Itu kan kalau doa itu kan kita meminta ampunan untuk orang tua, Ya. Ya. Pertanyaan saya juga, apakah ada tuntunan untuk mendoakan yang di atas orang tua kita? Bunga seterusnya. Nah, jika ada, apakah doanya sudah terwakili oleh doa itu? Kalau Ya. itu atau ada doa itu? Ya. Misalkan doa kita, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Nah, itu loh. Jadi sudah tercakup seperti apa yang dikehendaki di dalam hati kita. Ya. Terus coba sebutkan, ya Allah berikanlah ampunan bapak saya, terus kakek saya, buyut saya, cangga saya, apa nih bercangga, wareng saya, udek siwur, debok posok, apa nih? Nah maka doa itu Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, asal bapak kita, saudara kita semua itu mukmin, termasuk di dalamnya. Kemudian kalau saya mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian doa saya itu tidak didengar oleh ibu dan bapak, itu yang paling utama. Gitu loh. Padahal ini saya dari rumah, ya Allah mudah-mudahan jamaah nanti mau mendengarkan dan tidak ngomong-ngomong sendiri. Mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu dari yang hadir. Itu lebih baik daripada saya berdoa didengarkan yang saya doakan. Sebabnya apa? Pengaruh. Wah, aku didoain terus rodo gede sirai. Wah, aku ditongake. Nah, itu loh. Padahal enggak. Nah, maka misalkan kepada khusus Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayanis shaghira. Itu khusus pada orang tua kita. Tetapi Pak D, Mbok D, wis Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, masuk di dalamnya. Nah, mulai rasa di gitu. Kalau mendoakan anak-anak kita cukup Robbi habli minas solihin sampai cucu cicit bercicit. Bar cucu kok cicit apa? Ya wis ora ngerti ya. Tetapi cukup diwakili Robbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah anak turun kami ini soleh. Dan anak turun itu nguantek mbah, debok, bosok dan macam-macam itu termasuk. Itu termasuk. Nah, itu kalau kita berdoa. Nah, kemudian doa yang paling mujarab itu adalah anak-anak soleh atau solihah. Ya, solihah. Lalu anak soleh kok solihah kok arep ndongake bapake kok ngakon wong ngono iki terus piye? Dongakno. Dongakno. Mulih tak kaya amplop. Ting dongakno. Bareng-bareng donga ngono kuwi.
Nah, ning anake malah ora donga. Wis ngundang wong akeh banget, dhek sibuk ning nggon HP-ne. Kowe wis teko apa urung? Kancane teko sing rada kenal selfie. Lah kowe ndongamu kapan? Mula terus ndongane kleru kuwi mau. Lah wis segone wis ditokke kabeh lah dadi ndongake bapakmu Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah, itu bagus pertanyaan-pertanyaan. Monggo yang lain, Bu. Ya, jangan dipendamlah suara hatimu. Nah. Hah? Remeng. Nah. Jadi begini, kalau itu memang tidak ada, ya memang tidak ada, ya maka dalam kajian ini untuk ayat yang ke 8, 9, maka di situ adalah yukhadi'un Allah. Nah, pada yukhadi'un Allah sudah kita bahas itu, sehingga wa ma yukhadi'u illa anfusahum, bahwa dan sesungguhnya tidaklah mereka itu menipu melainkan menipu pada diri sendiri. Itu loh, pada diri sendiri. Kemudian kalau disebutkan mengapa orang-orang munafik yang telah munafik kepada Allah dan orang-orang mukmin dikatakan menipu Allah dan orang mukmin, sedangkan mereka itu tidak menampakkan keimanan yang bertentangan dengan apa yang diyakini kecuali untuk taqiyah. Taqiyah itu untuk menyelamatkan diri. Jadi ngapusi itu pada taqiyah. Pertanyaannya dapat dijawab bahwa bangsa Arab tidak melarang menyebut orang-orang memberikan keterangan dengan lisannya, padahal bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, jadi supaya upaya taqiyah untuk menyelamatkan diri dari hal-hal yang ditakutinya itu karena penipu. Ya, karena itu penipu. Maka di situ disebutkan bahwa orang-orang mukmin melalui ucapan dan lisannya agar bisa selamat dari pembunuhan. Boleh ngapusi itu. Jangan sampai terjadi pembunuhan atau perampasan, penyiksaan yang ada di dunia. Jadi misalkan ada prajurit pada waktu peperangan, kemudian ada prajurit bangsa Indonesia masuk ke rumah panjenengan, nek ditakoni ora enek sing mlebu. No. Itu bisa dibenarkan. Kemudian di halaman berikutnya itu yang saya anggap penting. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menipu melainkan menipu pada dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Nah, ya orang menipu diri sendiri itu kadang-kadang ya tidak sadar, ya bahwa itu adalah menipu dirinya sendiri. Misalkan begini, kalau kita itu belajar untuk berbaik-baik itu loh. Nah, kemudian kita muncul kesungguhan untuk jihad di hadapan Allah itu karena kita memang menghendaki, Allah menghendaki kesungguhan manusia. Misalkan begini, pengajian. Pengajian itu harus kita usahakan sungguh-sungguh.
Karena apa? Akan mendapatkan pahala dari Allah untuk jadi penghuni surga. Ada orang berpikiran begini, maling pitik, kuwi kira-kira nek maling pitik iki sungguh-sungguh apa ora? Sungguh-sungguh apa ora? Sungguh-sungguh. Wih, konangan kepruki ya wis nasibku. Loh, wong nyolong pitik wae sungguh-sungguh berani digebuki, wong arep ngaji mendapatkan pahala surganya, lah kok kalah karo wong nyolong pitik. Udan-udan justru digoleki mumpung udan nyolong pitik. Ya ora? Iya, mumpung udan nyolong pitik iku genah leno kae sing di omah. Nyolong pitik. Lah, kita itu sudah diberi pahala, kemudian kita akan diberikan kesejahteraan berupa pahala itu. Kenapa manusia itu masih ragu-ragu? Nyolong pitik iki sungguh-sungguh. Wah, konangan ya remuk. Ning ora korangan gur ledit 100 wong pitik siji. Konangan tanggane wis wong sak RT ngeroyok kabeh. Lah iki wong siji reneng sing menghalang-halangi kita kok. Wong koyo apa awake dhewe kalah karo maling? Maling pitik. Dalam hal kesungguhan, ya, dalam hal kesungguhan. Nah, maka ayo, walaupun itu perumpamaan yang kurang pas, tapi saya menilai di situ kesungguhannya. Wes nggo ngerti lenone sing duwe pitik. Piye carane aku makani pitik terus tak cekel ora gelem petok-petok. Diraupi brambang. Ini aja brambang goreng. Meneng. Duh, wis strategi. Iya ta? Wong kaya ngono berbuat kemungkaran itu sekuat itu. Kenapa kita itu seorang muslim yang akan mendapatkan pahala kok jadi leda-lede? Nggak ada kamusnya, ya, nggak ada kamusnya. Semangat disitulah yang menjiwai kita sebagai jihad fisabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Baik, insya Allah kita akan sampai pada ayat yang ke-10. Jano begini Bu, ayat yang ke-10 panjenengan waos, ya, panjenengan waos sing urung mudeng eneng pora, mudeng kabeh. Aku mengalih ke ayat yang ke-11, 12. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ayat yang ke-11, 12 mana yang belum paham? Meneng wae. Tak tambahi 13, jadi ndang rampung. Lho, Bu, panjenengan wau sadurunge tindak iki maca buku iki apa ora? Apa macane sedang kene iki? Nggih. Astagfirullahaladzim. Bapak ya nggih. Lah iya, niku yo kalah karo wong arep kalah karo wong nyolong pitik. Nyolong pitik iki gawe strategi. Piye carane ora konangan. Dia ora iso nyolong pituk dadakan, ora iso. Mesti wis ping pindho nili, oh ning kono, nggone ning kono. Ngono, bareng ngaji yo. Disurvese arep nyolong pitik kuwi. Nah, kita itu wong genah pahala kok ya nyimak-nyimik ngono ki ngopo? Los itu.
los gitu. Ya, jadi semangat ini los gitu. Nah, baik ibu-ibu dan bapak sekalian, kira sudah 1 jam lebih 5 menit saya matur, dan alhamdulillah ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan besok bertambah, ya bertambah. Dan yang sudah ada ini, mari kita istiqomah. Artinya apa istiqomah? Yo istilah jalan lurusku itu ini untuk meraih dan menjemput surgaku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik ibu dan bapak sekalian, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak dan ibu tetap istiqomah dalam ngaji ini. Mudah-mudahan Allah terus memberikan sehat kepada kita sehingga kita mampu untuk tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan dengan tadabbur ini Allah memberikan surganya dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.